sampai sama beberapa orang suamiku ini sakit karena apa. Tapi tetap aja namanya kita dibanting dengan nggak posisi beda ya. Terbang, jadi memang terbang. Selama menjalani sakit itu banyak berbagai hal. Jadi dari ibu aku itu ada keturunannya. Jadi itu sebenarnya hanya sebagai pembuka aja. Sejelas itu ya Mbak Leha bisa melihat itu ya? Sejelas itu. Kira-kira kayak gimana? Apanya? Yang orang tersebut rasain kejadiannya mungkin kakak tahu gitu. Jadi ketika aku perutnya buncit, dia sama. Di hari itu juga? Enggak, di lain cerita. Jadi cuman gara-gara apa katanya? Kalau nggak salah aku dengar ya, karena aku nggak tahu kan. Karena memang posisinya juga jauh nih. Jadi aku cuman dengar dari orang nih yang ngasih tahu gitu kan, bahwa inian kamu tuh udah nggak ada loh. Masa sih gitu kan. Ayo udah, paling aku cuma cerita sama abang mungkin aku nggak bisa sebutin ini siapa-siapanya gitu. Iya, aku nggak bisa sebutin karena ini kan juga privasi ya, jadi gitu loh. Jadi aku harus tetap mengkeep itu semua gitu kan. Jadi ketika aku dengar kabar itu, abang ini meninggal si A. Masa sih, kapan? Aku baru tahu itu 5 bulan kemudian. Ternyata dia meninggal itu 5 bulan kemarin gitu kan. 5 bulan. Baru aku tahu tuh 5 bulan kemudian ketika dikasih tahu dia cuman mancing. Katanya mancing dapat ikan. Ikannya dimakan, tiba-tiba ya udah perutnya itu membusuk. Katanya seperti itu. Ya udah, aku cuman bilang kalau misalkan memang beneran dia yang gitu. Karena memang kenapa aku bilang dia? Karena memang dia ini adalah orang yang notabene bener-bener lo tunggu ya gitu, lo tunggu, pokoknya keluarga lo habis semua saat itu. Dia bener-bener ngomong langsung ngancam gitu. Ngancam, jadi lo tunggu ya, pokoknya lo lihat keluarga bapak lo dan lo semua itu habis semuanya gitu kan. Dari omongannya dia terjadilah kejadian gitu, yang akulah sakit, abangkulah sakit ya kan, sampai di mana titik pertama kali itu tiba-tiba aku tuh kalau nggak salah lagi gendong anakku kan, itu di ruang tamu gendong anakku, ini ada abangku nih satu, itu anakku kok aku banting tiba-tiba. Umur berapa ya, sempat lupa aku. Jadi ini anakku aku banting bener-bener karena posisinya itu aku tuh udah nggak sadar diri. Jadi aku udah yang teriak-teriak, udah ini, pikirnya abang aku tuh nggak kenapa-napa. Jadi sampai tuh mau sempat marah, tapi tiba-tiba pas dia mungkin ngeh, aku tuh udah ngaco. Nah kebenaran dibanting anakku ini, kebenaran itu adalah kasur. Maksudnya kan, jadi emang kita lagi di ruang tamu karena aku punya anak kecil, itu jadi disediain buat mainan dia gitu kan, iniannya dia gitu kan. Jadi itu untungnya bantingnya ke situ, bukan bantingnya ke kanan. Kalau ke kanan kan ubin. Itu bener-bener, bener-bener bantingnya ke situ. Abang tuh nggak ngeh. Kalau itu tuh sangkain aku tuh yang sengaja untuk ngebanting anak. Tapi pas akunya yang teriak-teriak baru dia cerita, kamu tuh udah nggak fokus dan nggak sadarin. Dan itu waktu masih ada almarhumah bapak Sam, waktu aku belum menikah ya. Itu pernah lagi nonton TV enak-enak. Itu tiba-tiba kayak apa ya, di atas tuh kayak bunyi pasir atau apa. Gitu kan. Saat itu kan rumah itu masih genteng nih, jadi kayak pasir disiram gimana sih gitu kan. Tiba-tiba aku yang udah nggak sadar, teriak-teriak sejadi-jadinya teriak, kebenaran masih ada abang. Nah kan alhamdulillahnya bersyukur aku punya abang, bisa kan sedikit-sedikit bisa, ya udah ditolongin. Nah ketika abang aku bilang, lari kemana dek? Masih ada nggak? Saat itu kan masih bisa nih, aku masih bisa lihat. Masih ada. Tapi saat itu masih takut nih. Jadi belum mengarah ke yang
apa ya, belum belajar terlalu ini juga akunya kan. Jadi baru masuk lah dalam dunia itu, baru masuk. Udah di atas gini, coba lo ini, itu ditimpuk sama batu. Timpuknya misalkan aku timpuknya ke arah sini, itu larinya ke sana. Batunya berarti kayak Jadi batunya itu kayak ngejar ini. Jadi abang cuma bilang gini, ih abang timpuk ya, kamu lihat ya, ini batu larinya kemana. Pokoknya ini batu pasti kejar ke dia. Jadi timpuknya kemana, ya kan? Itu ngejar. Ternyata, iya. berbelok arah gitu Belok. berarti. Jadi kita kan timpukin nih, Iya. ya kan ke atas gitu kan. Itu akhirnya itu tadinya nimpuk ke sana, tau-taunya di sana, ternyata ini aneh di sana. Gitu. Jadi dikejar terus sampai menerus, dan itu terus seperti itu kehidupan aku dulu tuh terus kayak gitu. Jadi yang namanya dibilang kerasukan, udah kenyang, kerasuk lagi. Jadi makanya dulu dibilangnya itu kayak lemah fisik lah, lemah ini, nggak bisa mau kemana-mana tuh nggak bisa gitu. Yang notabene tuh kayaknya harus mainnya kayak gitu terus kan, karena kan nanti tiba-tiba yang kerasukan lah, cepat kerasukan katanya kalau orang tua bilang itu iga burung ya kalau nggak salah. Jadi iganya iga renggang gitu. Ini hanya sampai di mana belajar untuk kayaknya aku harus kuat loh gitu loh. Jangan kayak gini terus. Berarti aku harus ya udah mainlah, dalam arti cobalah masuk ke dalam dunia kayak gini, ya aku masuk. Yaitu dengan apa? Dengan aku kuatin dengan baca Quran, zikirnya juga gitu kan, ibaratnya. Pokoknya aku coba untuk tetap harus kuat, intinya itu doang. Nggak mau dong aku pengen kerja, ibaratnya kan dulu kan misalkan pas dulu aku pengen kerja, ngerasain dunia kerja kayak apa. Masa ntar pas kerja tau-tau tepar lagi. Kayaknya aduh bikin malu doang. Ya kan, jadi kayaknya banyak hambatan, nanti nggak bisa kalau tiba-tiba lagi jalan brek ke tempat yang mana gampang dimasukin gitu kan. Jadi kayaknya aduh cuman bikin hidup kita itu nggak enak gitu. Akhirnya ya udahlah, terjunlah dalam kayak gitu. Walaupun nggak, notabene aku nggak belajar macam-macam tuh, nggak, bener-bener sama sekali nggak ada belajar. Cuman bertanya sama mereka-mereka yang menurut aku itu mereka bisa mengarahkan aku untuk ke situ. Mengontrol emosinya juga. Karena dulu sempat juga emosi aku tuh nggak bisa terkendali. Jadi ketika aku marah, aku bisa jadi orang lain. Dan itu benar-benar parah. Benar-benar sampai benar-benar yang keluargaku sendiri juga ngerasain. Suami pun ngerasain. Nggak takut. Jadi kalau udah aku marah, aku bisa ngapain gitu loh. Karena waktu itu sempat juga nih. Jadi ceritanya lagi sempat ribut gitu kan sama suami. Ya kan, tiba-tiba karena emosi gitu kan, karena emosi aku kelupaan. Dan itu udah diambil alih tuh. Cuman aku jengking doang gitu ke tembok. Udah dia ngangkat. Jarak jauh gitu. Enggak, deket. Jadi aku pegang leher dia, aku angkat. Kuat. Iya, sampai keangkat. Dan baru pas iniin suami cuma bilang, "Bun, sadar Bun, ini aku." Astagfirullahaladzim. Itu berapa kali dipanggil baru. Oke. Setelah itu terus apa yang terjadi? Ya udahlah aku sadar. Jadi ketika dipanggil, "Bun, sadar Bun, ini ayah Bun, ini ayah." Cuman astagfirullahaladzim, ya Allah, aku bilang, makanya jangan bikin aku marah gitu. Tapi memang alhamdulillah aku punya suami itu sudah tahu kondisi aku tuh bagaimana tuh, dia udah tahu. Karena memang dari kita pacaran itu dia udah tahu kondisi aku gitu kan, bahwa aku tuh udah sering kayak gini juga. Terus suka nggak hilang kendali. Jadi kalau marah itu udah bener-bener yang kayaknya di luar kendali aku gitu kan. Ya karena memang ternyata di balik itu semua ada orang yang katanya tuh apa ya, ini orang yang mau pergi gitu loh, karena seneng, bilangnya seneng sama aku tuh, seneng gitu kan. Tapi posisinya ya jadinya negatifnya itu adalah ketika aku marah, aku bisa bukan leha, bener-bener yang suara aku bisa berubah jadi kayak ngegaung gitu kan, apa yang gimana berubah. Jadi pernah waktu itu malam-malam depan rumah itu kan lagi pada mainan nih, anak-anaknya lagi pada gejreng. Itu udah malam banget, dari sampai jam 1, jam 2. Dan kebenaran anakku tuh lagi sakit. Ini ayahnya udah bilang,
jangan berisik-berisik ya, ngobrol nggak apa-apa, yang penting jangan jereng-jereng terlalu berisik ya gitu kan. Udah dibilangin, masih lagi dilanjut, dia pada nyanyi-nyanyi lagi gitu kan, masih ngejreng-ngejreng gitar juga, nggak ngedengerin nih kita iniin. Sampai akhirnya berapa kali inian, ujung-ujungnya aku yang keluar akhirnya. Udah diam ya, aku yang keluar. Jangan bun, jangan gitu. Kalau suami udah bilang jangan bun, jangan. Enggak, udah tahan napas kata dia. Enggak bisa. Aku bilang anakku sakit, udah berisik. Ini udah hampir jam 2, udah mau pagi, berisik banget. Itu tiba-tiba aku samperin, aku cuman bilang, lu pada mau berhenti nggak? Dengan suara kayak ngegaung katanya. Sampai aku juga nggak sadar. Maksudnya kalau aku bersuara ngomong sama mereka itu suaranya kenceng katanya gitu kan. Jadi kayak bukan suara perempuan gitu kan. Jadi lu pada mau bahasa aku ya ke mereka itu, lu pada mau bubar nggak nih gitu kan dari tadi udah dibilangin boleh pada diem atau pada di situ, yang penting lu jangan pada berisik gitu kan, anak gue sakit. Aku sampai ngomong kayak gitu kan sama mereka, lu nggak dengerin juga, gue timpuk pakai batu nih, aku bilang gitu. Itu udah aku pegang sama batu. Akhirnya ya udah, aku pikir ngurusin juga anak-anak juga tetap aja ya nggak bakal, ya udahlah diemin, udah kata ayahnya, udah diemin aja, nanti biar sampai kayak gimana besok pagi tinggal aku nanti ngomong gitu kan sama keluarganya gitu loh. Itu katanya berubah suaranya. Jadi memang benar-benar kalau aku marah itu benar-benar bisa berubah total, benar-benar bisa berubah total. Walaupun mungkin negatifnya orang kan nggak tahu bang, ya kan, kalau yang orang lihat itu adalah kita. Sedangkan kayaknya kita tuh ada di balik kita itu ada apa gitu yang mengendalikan kita lagi, sedangkan orang awam itu taunya kita loh yang marah-marah gitu. Jadi paling kayak gitu, negatifnya itu doang. Jadi mau siapapun aku marah sama siapapun itu udah pasti tak terkendali, udah kayak gitu. Sedikit aja nih orang niin aku dikit aja sempet jadi ntar emosi, jadi kayak orang emosian, sempat marah-marah nggak bisa nahan, sama anak juga kayak gitu, nggak bisa nahan gitu kan ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, jadi hidupnya kayaknya aduh kayak begini banget gitu kan. Makanya sekarang ya itu dia, ketika aku ikut ruqyah alhamdulillah ibaratnya sedikit-sedikit kayaknya ya hilang gitu loh. Nah alhamdulillah sekarang itu udah benar-benar udah bisa hilang. Dan aku coba waktu itu masih bisa ngobrol sama dia, aku cuman bilang kayaknya udah nggak ada perlu gitu loh. Jadi kalaupun mau misalkan ikut ke aku atau pengen memang jadi pendamping atau melindungi, lebih baik itu di luar aja, aku bilang, karena posisinya masa nggak kasihan sama aku kalau orang-orang yang nggak tahu, orang yang awam sangka ini kan aku yang marah-marah gitu kan. Jadi tolong aku bener-bener biarkan aku menjadi diri aku sendiri, itu doang sih aku. Dan alhamdulillah dia ngerti sekarang posisinya kayak gitu. Dan aku juga udah mencoba untuk yang udah nggak mau lagi kan kayak gitu-gitu lagi, udah nggak mau. Jadi dia ngerti gitu, mau diajak. Dia itu orangnya gede. Jadi kalau aku tanya sebenarnya tuh kamu tuh dari mana sih gitu kan. Jadi tuh benar-benar penampilannya itu kayak preman. Jadi dia bekas preman dulunya. Jadi dia bilang aku tuh bekas preman gitu kan. Jadi memang gayanya juga gaya preman gitu. Sebenarnya mungkin banyak ya yang ngikut, itu banyak, cuman akunya orangnya yang nggak mau untuk diikutin kayak gitu paling nggak mau. Karena aku mau yang memang bener-bener aku adalah aku, udah. Mau aku lihat, mau aku ini, cuman aku adalah aku, udah. Nggak mau dipunya apa macam-macam, mau sampai orang bilang ini. Sampai pernah aku itu dikasih trisula waktu aku tinggal di Lampung. Aku inget banget aku pernah dikasih trisula. Sampai trisula aku itu akhirnya aku kasih ke abang aku. Nggak tahu sekarang. Itu trisulanya langsung tiba-tiba nemu gitu? Enggak, jadi aku tuh dikasih. Jadi gini, yang anehnya aku ini dia mungkin memang kehidupanku lingkupnya sama hal-hal yang seperti ini. Jadi kayaknya akan selalu bertemu sama mereka-mereka yang notabene itu kayak aku gini gitu loh. Jadi ketika mencoba untuk nggak mau hal-hal yang seperti ini, tapi kok Allah datengin punya temen yang kayak gini-gini juga gitu kan. Aku tiba-tiba kenal waktu tinggal di Lampung, kenal sama nih bapak gitu kan. Alhamdulillah bapaknya baik banget. Terus aku ceritain karena
kalau aku tuh begini, dan dia tiba-tiba ngasih aku trisula. Itu sebutannya trisula ya kan, karena memang kayak garpu itu kan, ini aneh, ini namanya trisula gitu kan. Cuman aku kan nggak suka, ya udah aku ambil, tapi aku nggak pakai buat macam-macam tuh enggak. Kata ini kan buat nanti kesehatan, rezeki atau apa. Tapi menurut aku nggak suka yang kayak gini-gini. Nah, kayaknya buat aku adalah lillahi ta'ala Allah aja. Kayaknya musyrik nih gitu kan. Kalau kayak kita percaya hal-hal kayak gitu kan jatuhnya musyrik, mau kayak gimana pun itu pasti musyrik. Ya udah aku kasih ke abang aku dan nggak tahu lagi. Gitu. Memang aku nggak mau dikasih apapun sama orang itu nggak pernah mau. Karena menurut aku cukup Allah aja. Udah itu doang. Sebagai penolong ya udah itu aja, Allah aja deh, gitu aja. Dan nggak mau kayak gitu-gitu lagi. Dan di masa-masa ketika kakak masih aktif nih di hal-hal yang kayak gitu, pernah nggak punya pengalaman kayak nolongin orang atau orang minta tolong atau gimana? Pernah. Kalau kayak gitu sering lah ya, malah suka sering kayak misalkan ada yang kerasukan gitu kan, minta tolong gitu. Ada yang lucunya, ini saudara sendiri. Ini benar-benar sebenarnya agak ada lucunya, jadi gini loh. Kalau menurut orang tuanya ini kerasukan gitu kan. Sampai aku bilang ini nggak kerasukan gitu loh. Ini cuman stres. Tapi orang tuanya nggak percaya karena dia yang teriak-teriak, dia ini-inian. Sampai di mana aku yang bilang ini nggak kerasukan. Coba deh. Coba dipeluk. Coba diajak ngobrol, karena kan memang ketahuan bang, gitu loh. Jadi ketika memang benar-benar orang yang kerasukan, setidak-tidaknya bukan kita inian, kan kita kan terlihat. Sedangkan ini nggak ada apa-apa, jadi mau diapain nggak ada. Tapi kalau memang kita kerasukan, dia kerasukan, otomatis kan kita tahu di mana letaknya atau gimana iniannya. Bisa kita ajak ngobrol dulu. Atau memang kalau nih bahasanya nih setannya nggak mau diajak ngobrol, ya udah, tinggal kita lakuin apapun gitu kan, keluar nggak, kalau nggak keluar kita mau ngapain nih gitu kan. Karena saat itu masih ibaratnya masih galak nih akunya, jadi kalau nggak mau keluar lo kena nih sama gua gitu kan. Nah ya udah, kejadian yang itu, ini nggak kerasukan gitu loh, ini cuman coba deh butuh pelukan aja, coba dipeluk aja dulu gitu. Jadi hal-hal untuk kayak gitu-gitu sih ada pasti, buat nolong alhamdulillah sempet dulu juga dibilang itu kan, sempat aku kayak bisa ngurut ya, padahal aku nggak punya notabene kayak tukang urut tuh nggak ada, nggak pernah. Jadi tiba-tiba sebenarnya cuman gini, aduh badan pegal-pegal deh gitu kan, ya udah sini coba aku urut-urutin gitu, dan itu katanya enak. Aku bener-bener yang paling inget itu neneknya temennya suami. Nenek ini udah nggak ngeliat kan, aku tuh sempet main dan sempet tinggal di situ sebentar. Itu dia minta ngurutin. Jadi kan namanya kita ngobrol sama nenek-nenek pasti kan tangan kita inian kan gitu. Nek sini nek, capek ya gitu kan. Tuh aku iniin. Enak gitu kan. Ngurutin. Jadi setiap aku main pasti dia selalu leha mana, minta pijit. Gitu kan, sampai dia ini nih kayaknya bukannya gimana ya. Mungkin yang sampai detik ini tuh aku bukan sebuah penyesalan, enggak. Cuman dia bilang gini, Leha, nanti kalau nenek bisa lihat abis operasi, nenek pengen banget gitu lihat muka Leha, dan pengen tahu Leha itu orangnya bagaimana, mukanya kayak gimana gitu kan. Itu yang aku ingat, dan sampai detik ini aku nggak pernah pulang lagi ke Lampung. Jadi di Lampung itu sebenarnya karena aku ikut suami kan, tapi alhamdulillah punya mereka orang yang maksudnya care sama kita sesama perantauan gitu loh. Nah nenek ini yang benar-benar sampai sekarang terngiang gitu kan, ya itulah, aku pengen nanti ketika aku bisa operasi mata, aku cuman pengen lihat Leha. Sampai akhirnya aku lost contact sama dia, sama cucunya ini ya, temannya suami, itu benar-benar lost contact. Karena dari aku di Lampung terakhir sampai aku pulang lagi ke Jakarta, itu benar-benar kita tuh lost contact banget. Dan memang aku benar-benar yang paling ingat adalah keluarga mereka adalah keluarga yang baik, sangat-sangat super baik. Sampai ketika aku pulang, aku dikasih uang,
aku dibikinin keripik. Jadi ibu mau ngapain? Bikin keripik buat apa? Buat Leha bawa. Itu bener-bener keripik dari singkong itu dibikin. Itu yang aku sampai sekarang masih Masya Allah. Apa ya? Kebaikan mereka bener-bener ini banget. Bukan saudara. Jadi kita cuma sesama perantauan itu doang. Dan kesalahan aku ya aku belum bisa balik lagi ke mereka. Sampai detik ini tuh belum bisa gitu doang. Belum bisa main lagi ke Lampung gitu kan, pengen banget ketemu mereka ternyata. Tapi pas kemarin sempat dapat kabar kita udah bisa kontekan ketemu lewat Facebook kalau nggak salah kemarin itu. Tapi dengan keadaan nenek udah nggak ada gitu, jadi udah lama udah nggak ada banget gitu kan. Terus juga suami juga nggak ada gitu kan, maksudnya suami aku udah nggak ada, jadi mereka juga kaget juga gitu iniannya. Tapi ya itulah, ketika kita bisa sebenarnya ya itulah kelebihan yang kita punya. Kalau kita bisa membuat suatu kelebihan itu sebenarnya bisa buat iniin orang, sebenarnya enak ya Mas. Gitu. Aku juga mau kayak gitu loh. Bisa membantu orang itu kan juga mau, tapi pada kenyataan mungkin aku adalah orang yang masih belum kuat untuk itu. Jadi masih banyak hal yang menurut aku untuk tidak aku teruskan untuk kayak gitu. Buat nolong orang itu tidak aku teruskan gitu. Sampai di mana juga cuman kayak ngurut atau gimana aja aku stop gitu. Dan memang benar bukan hanya sebatas yang aku pikirkan bukan uang. Kalau orang mungkin punya kelebihan ini mungkin mikirnya tentang uang, sedangkan aku insya Allah nggak berpikir seperti itu gitu loh. Jadi yang aku pikir pure murni dengan kelebihan yang aku punya, aku pengen nolong mereka gitu kan. Tapi ternyata aku belum sekuat yang dipikirkan itu doang. Itu jadi karena banyak kendala dan banyak hal yang memang aku pikirkan, ternyata aku masih takut untuk hal seperti itu. Mungkin karena aku belum mendapatkan seseorang atau guru atau bagaimana yang bisa ngajarin aku untuk benar-benar bisa terjun gitu. Aku nggak punya, memang jujur nggak punya. Karena memang pure murni itu semua dari mengalir seperti itu aja, gitu aja. Jadi bukan karena belajar, bukan karena apa-apa, enggak. Dan aku nggak tahu juga ini pun dari mana, aku juga nggak tahu. Jadi bisa melihat ya udah seperti itu aja, bisa lihat, bisa nolong orang, bisa membantu gitu. Ibaratnya. Ketika nolong orang itu ada nggak pengalaman yang kira-kira kayak orang ini tuh kayak kuat banget hingga kakak itu ya merasa tegang gitu ketika nolong, mencekam gitu pengalamannya? Ada kayak gitu ada. Cuman ya itu dia jatuhnya mungkin karena aku jadi gini, pernah kalau waktu itu kan masih ininya lah ya, saya masih ya, masih galak, masih inian tuh, jadi masih oke aja ya, berani lah gitu, berani walaupun nanti ketika ujung-ujungnya nih ketika didatengin sama itu tepar pasti gitu kan. Tapi mau bagaimanapun cuman ngerasa aku harus bantu gitu, sebisa mungkin apapun yang aku bisa aku harus bantu. Itu ada. Cuman bukan galak lagi, dia jadinya akhirnya berganti ngancam kita. Ketika lu masih mau nolongin ini orang, berarti berurusan sama aku gitu kan. Ya udah, ayo, udah gitu doang aku mah. Yang namanya saat itu masih nggak mikir gimana, jadi yang dipikirin ya udahlah kita nolong gitu kan. Jadi kalau udah ini aja gitu. Tapi karena masih belum banyak hal yang dipikirkan di belakang aku gitu, jadi masih berani untuk maju lah gitu kan. Tapi ketika sudah berumah tangga, sudah punya anak, sudah ini banyak hal yang harus aku pikirkan, itu dia. Kalau dulu masih berani masih ini. Tentang diri sendiri aja. Iya, itu karena memang kan kalau kita nolong orang berarti kita harus siap, karena belum tentu ibarat kata ketika kita nolong otomatis berarti kan kita yang bakalan diincer, memasang diri, jadinya ibaratnya kita nih pagernya mungkin ya kayak gitu kan. Jadi kayak kita nih tamengnya dia gitu, jadi mau nggak mau berarti kita harus berani. Itu udah pasti
kayak gitu sih, udah ada sering ini hanya kayak gitu. Kronologi dari orang diserang itu dia mengalami apa pada waktu itu? Mungkin salah satu cerita aja yang kakak berkenan untuk nyeritain. Kalau ini pernah itu tetangga, tapi aku mungkin nolongnya itu dalam arti taraf bukan full ya. Jadi gini, aku nggak nolong banget sebenarnya. Jadi dia tuh kayak minta, jadi benar nggak sih gitu. Jadi kayak cuman minta diliatin, memastikan gitu kan. Jadi waktu itu pernah punya tetangga, bapaknya ini adanya di kampung, sedangkan anaknya ini bertetanggaan sama aku. Dia sempat nggak ngeh nih, tiba-tiba mungkin punya pikiran, oh iya udah, nah yang ditanyakan sebenarnya ke abang, tapi abang arahinlah ke aku gitu kan, cobalah deh liatin, tolongin gitu kan. Oh ya udah, siap. Aku cuman bilang, maaf ya kak gitu kan, aku nggak bisa sebutnya, maaf ya kak, bukan nggak mau nolong, tapi ini udah telat. Kok telat? Telat gimana? Iya, kakak minta tolongnya sama yang ini kan, sama orang ini kan. Aku jelasin seperti itu. Iya, kok Leha tahu? Iya. Jadi kesalahannya adalah sebenarnya insya Allah kalau Allah kasih sehat sembuh, sebenarnya bapaknya nggak akan sampai parah seperti ini. Aku bilang. Jadi itu, ini bapaknya nggak sengaja mancing di danau. Ketika mancing dia dapat ikan, yang makan dia. Nah akhirnya dikenallah dia. Ternyata mungkin ikannya itu bukan sekedar ikan gitu loh. Terkadang kita kan suka, orang nggak ngerti ya pikir ikan gitu kan, jadi main ya udah masak aja. Kebenaran yang makan bapaknya ini juga, yang lain nggak ada yang makan. Nah kena lah ini sama penunggu danau itu. Ketika dia berobat, dia minta tolong sama orang. Nah orang ini mungkin kayaknya ngajak ribut. Seharusnya kita kan bisa komunikasi terlebih dahulu. Kalau aku sistemnya kayak gitu. Ketika siapapun dia, kita ajak komunikasi dengan cara yang baik-baik. Kalau kita sudah cara yang baik-baik, mereka nggak bisa, baru gitu kan kita bikin mereka ini. Tapi kalau mereka masih bisa diajak bicara yang baik-baik, menurut kita kenapa tidak gitu. Nah pas aku bilang, maaf ya ini kayaknya telat. Ini tuh sudah dilingkup sama api. Jadi saat itu yang aku lihat nih bapaknya tiduran. Tapi itu udah di apa? Jadi kayak ditutup. Jadi kayak bola dia kayak masuk di dalam bola. Nah bolanya ini udah api semua. Jadi nih bapak kepanasan. Iya panas. Yang dirasa sama dia itu panas. Ya udah maaf ya berarti bukan nggak mau nolong, tapi kayaknya agak telat gitu. Paling kita tinggal tunggu aja gitu kan. Coba deh tolongin apa gimana. Ya udah semaksimal yang Leha bisa bantu. Akhirnya saat itu aku coba panggil penghuni danaunya itu. Jadi yang di kampungnya itu aku panggil. Jadi kita lewat ibaratnya bahasanya apa ya, batin ya, telepati ya kalau kayak gitu. Jadi aku lewat kayak gitu dan benar itu yang datang itu berupa yang benar-benar sosoknya itu antara manusia sama binatang. Setengah-setengah. Tapi itu binatangnya binatang apa? Dia binatangnya kayak model, ada yang model kayak apa, kepiting, ikan, itu tuh ada. Banyak? Ya, banyak. Dan itu jadi yang datang ini pertama ini laki-laki, ya kan? Tapi dengan mukanya masih tetap laki-laki, tapi ke bawah sininya tuh udah berbeda. Jadi kayak apa ya? Kalau aku bilang ada sisik-sisiknya gitu kan, ada kayak bentuk ikan gitu, tapi yang lucunya tetap kayak ada apa sih, model-model aneh gitu loh. Kayak kakinya tuh bukan kayak kaki ikan itu, enggak, tetap kaki cuman dia bersisik. Jadi kayak ada buntut-buntutnya, ini bener kayak buntut ikan gitu kan. Iya gitu. Jadi kalau muka masih setengah ini sih masih muka, cuman kesininya doang dia yang berbeda. Nah sama yang kayak dayang-dayangnya itu juga, kalau dayang-dayangnya sama kayak gitu, cuman dia berbentuknya macam-macam bentuk. Sampai akhirnya aku ngobrol sama dia cuman jawab, tidak ada kata salam, itu doang. Yang ininya langsung nembak ke kita dan kita tembak balik. Coba kalau misalkan setidak-tidaknya ada kata salam,
gitu loh. Mungkin ini tidak akan terjadi. Sampai aku minta, bisa nggak dibikin sehat bapak ini, bisa nggak diniin. Telat. Sampai aku bilang nggak ada kata telat. Aku pikir gitu kan, kalau Allah belum berkehendak kan itu bisa terjadi. Aku bilang gitu. Tapi akhirnya dia minta, ya udah dilerung makanan. Aku bilang sama ini nih anaknya bapak ini, kalau mau lakukan silakan, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Karena Leha juga nggak suka. Jadi aku memang nggak suka sama hal-hal itu sebenarnya kayak gitu-gitu. Karena menurut aku ini tidak ada dalam dunia konteks Islam tuh, menurut aku tuh nggak ada. Gitu kan. Jadi kalau bahasa itu kayak lerung makanan gitu loh. Jadi buat ini India gitu kan. Seakan kita kan jadi kayak nurutin permintaan mereka. Aku bilang terserah, aku bilang gitu kan, semua keputusan ada di kakak, aku bilang gitu. Tapi kalau aku nggak mau dan aku nggak suka kayak gitu kan dibilang. Akhirnya kayaknya belum sempat dibikin lerung, bapaknya udah nggak ada, udah wafat. Jadi kesalahannya terkadang kita kalau mau menolong orang itu kadang kan kita lihat-lihat, aku tidak merasa diri aku pintar, enggak, aku belum punya apa-apa, tapi sebisa mungkin setiap aku menolong orang, aku coba untuk berkomunikasi sama mereka itu dengan cara yang baik-baik dulu. Ketika mereka tidak mau diajak dengan cara yang baik-baik, baru kita pakai cara yang kasar, maunya kayak gimana gitu, ibaratnya ayo mau hajar-hajaran, ayo hajar-hajaran gitu, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa ajak mereka dengan komunikasi yang baik, insya Allah kan tidak terjadi apa-apa. Kamu coba Itikat baik dulu, sama halnya kayak kita sama manusia kalau lagi ribut gitu kan, kita coba itikat yang baik gitu, kayak gitu. Aku lebih suka kayak gitu biasanya. Jadi biasanya nolong orang, lihat-lihat juga dulu, nggak semuanya juga yang aku harus tolong gitu. Kalau menurut aku kesalahan dari dia, paling aku cuman bilang, kamu sih sembarangan, udah gitu doang. Kadang maaf ya, maaf. Bukan ngomongin masalah laki-laki aja nih. Terkadang orang laki-laki itu sembarangan aja, bener nggak? Ya kan? Kadang, aduh udah kebelet, gitu kan? Ceroboh kan? Dia cari dia tuh tempat yang menurut dia udah nggak dilihat orang. Main dia buang air aja. Dia nggak tahu tempatnya itu tempat yang memang sebenarnya ada orangnya apa enggak. Memang kan enggak semua orang bisa ngelihat mereka, tetapi seenggaknya ketika ini ujung-ujungnya kan jadi sakit. Pernah ada yang kayak gitu. Iya. Itunya jadi besar. Gimana dong? Gini. Ya udah. Intinya bersihin aja. Kalau saat itu aku cuman kasih air putih doang. Kasih air putih udah. Jadi gini. Nyesel lah gitu loh, jadi minta maaf lah, udah kayak gitu aja. Dan aku nerangin nih sama ini karena kan pasti aku selalu panggil, di mana kamu iniannya ini, aku niannya di sini. Oh ya udah, coba aku lihat ininya. Oh ya udah, oke ya udah tunggu. Dan cuma jawab, ya orang lagi enak-enak masa gue dikencingin gitu kan. Oh iya gitu loh. Jadi selalu aku pasti kasih tahu nama aku pertama. Ini kenapa aku panggil gitu kan. Jadi aku selalu nyalamin dulu nama aku ini Leha. Jadi biar dia juga tahu gitu kan. Ibaratnya iniannya. Ya udah makanya ya lagian orang lagi enak-enak gitu kan. Kan jadi kaget. Ya mau enggak mau lah akhirnya udah gue giniin gitu. Jadi terkadang kita harus berhati-hati mau di tempat manapun itu memang harus sangat hati-hati banget gitu ibaratnya. Mungkin pengalaman seperti itu aku juga pernah mengalami gitu, kayak kita lagi di gunung atau di kebun dan benar-benar kebelet gitu. Semisalnya sebelum kita buang hajat itu kita meminta izin, walaupun nggak ngomong tapi dalam hati assalamualaikum mau numpang buang hajat di sini gitu, apakah mereka juga bisa memaklumi itu? Bisa. Aku rasa mereka pasti bisa memaklumin itu karena walaupun kita di dalam hati mungkin kayaknya mereka tahu kok gitu. Mau kita ucapkan atau nggak kita ucapkan mereka tahu itu kayak gitu. Yang penting intinya mau dimanapun tempat kita tetap harus ibaratnya salam lah, etika lah. Jadi mau kemanapun kita berada atau bagaimanapun, karena kan kita nggak tahu mereka yang ibaratnya suka atau enggak gitu kan. Jadi kita harus tetap beretika. Tingkah laku itu sangat, apalagi kalau memang yang modelnya kayak ke gunung, modelnya mau yang ke manapun lah yang menurut aku yang agak sedikit angker gitu kan, lebih baik
jangan bertingkah yang macam-macam. Udah itu aja sih kayaknya. Jaga ibaratnya jaga etika kita, karena kan mereka juga sama, mereka juga peka dan mereka juga punya perasaan sama kayak kita juga sebenarnya, cuman berbeda alam doang, berbeda bentuknya aja gitu. Menurut aku tuh seperti itu, tapi mereka sama lah, punya perasaan juga kayak gitu sih. Ini aneh sih, lebih ke situ ibaratnya ininya. Terus ada gak pengalaman terakhir nih, pengalaman lain yang mungkin yang masih membekas atau diingat hingga hari ini? Ada. Itu kayak semacam amanat berarti ya. Mungkin sebenarnya bukan amanat ya, tapi kayak dikasih tahu. Jadi tuh dari dulu bapakku ini kan punya ibaratnya punya sedikit warisan lah gitu kan. Dan warisan ini memang kayaknya dari dulu pengen dijual tuh nggak bisa. Tiba-tiba ketika dia nggak ada nih, beberapa lama dari bapak aku meninggal, itu cuman aku doang nih yang diimpiin. Dan itu 3 hari berturut-turut, sampai dimana aku tuh sampai sekarang jadi kayak inget ya. Dan aku tanya sama abang kan, bang, aku mimpiin bapak. Aku bilang, aku mimpiin bapak ngasih tahu aku di hari pertama bapak itu kasih emas ke aku, itu banyak banget super emasnya. Bapak cuman bilang, Leha ini nanti buat anak-anak bapak. Terus tapi ada satu orang nih, ketika itu tiba-tiba datang satu orang minta, tapi bapakku jawab, ini tidak ada haknya kamu, ini hak anak-anak aku. Aku pikir itu cuman bunga tidur ya kan. Di hari kedua berlanjut lagi, aku mimpi bapakku lagi bilang lagi, dan dia bawa itu berlian, pokoknya itu banyak lagi. Leha ini titip buat anak-anak semua. Datang lagi orang yang ini, tapi nih orang ini datang itu nggak kelihatan muka. Saat itu aku nggak ngelihat mukanya, jadi cuman aku tahu itu laki-laki. Aku tahu itu laki-laki tapi tidak terlihat muka. Dan dia minta lagi. Dia bilang itu ada hak dia. Bapakku cuman bilang tidak ada hak kamu di sini. Ini hak anak-anak aku. Sampai di malam ketiga itu aku mimpi lagi dikasih uang yang banyak. Kata-katanya tetap sama. Buat anak-anak. Dan orang ini tetap sama. Walaupun itu tidak terlihat muka, suaranya masih sama. Fisik iniannya tuh masih sama, sampai dengan kata-katanya sampai di hari ketiga itu masih sama, bahwa ini aku minta hak aku, dan bapakku selalu bilang tidak ada hak-hak kamu. Sampai di mana akhirnya aku berpikir kan Mas ya, ini maksudnya apa ya, kok 3 malam berturut-turut seperti ini. Sampai aku tanya sama abang, bang maaf aku ngimpi kayak gini nih, bapak datengin aku gitu kan. Dan ternyata itu adalah ya itulah. Jadi simpanan bapak yang memang buat anak-anaknya alhamdulillah saat itu terjual. Dan bener, orang ini datang minta haknya, dan sedangkan dia nggak punya hak. Nah orang inilah yang membuat keluarga bapak ibarat kata kayak aku, abang-abangku itu sakit semua. Karena dia gak suka ya. Yang pertama tadi aku bilang perut aku belendung, itu semua itu sebenarnya masih familiar. Oh, penyebabnya masalah warisan. Jadi masalah warisan. Dia minta haknya dia bilang katanya ada hak di situ, sedangkan abang aku bilang bapak aku tuh tidak akan membohongi anak-anaknya. Ada hutang sedikit aja, dia udah pasti bakalan bilang sama anak-anaknya. Jadi nggak mungkin ketika memang ada orang, misalkan di situ ada haknya dari keluarga, otomatis sudah pasti dikasih, gitu kan. Tapi ini kan sama sekali nggak ada. Sedangkan dalam mimpi aku aja juga nggak ada sama sekali, gitu loh. Jadi bener-bener kayaknya menurut aku, ya Allah, kok persis banget ya kayak mimpi aku. Jadi itu yang sampai sekarang aja aku masih terngiang, sampai masih inget banget kayak pesan bapak. Udah dari situ aku udah nggak pernah yang namanya mimpin orang tua lagi, nggak ada. Cuman bener-bener itu doang. Itu aja. Sampai pernah dimana ketika bapakku mau meninggal, memang aku lagi. Entah kenapa selalu aku sebenarnya maksudnya yang selalu dimimpiin ya. Tapi setelah
setelah kejadian-kejadian itu udah nggak, aku pernah nggak mimpiin lagi, nggak yang dikasih tahu lagi, nggak. Cuman waktu bapakku meninggal itu cuman mimpi dia datang, dia pulang ke rumah, itu nggak ngomong sepatah kata pun Mas, nggak ada. Jadi aku cuman alhamdulillah bapak udah sehat. Aku pikir itu kayak nyata, itu bukan mimpi. Jadi benar-benar kayak nyata, bapakku sehat, berdiri sehat, nggak kurang suatu apapun. Aku cuman alhamdulillah ya Allah bapak udah pulang sehat. Tapi dia cuman kayak orang diem, cuman masuk ke dalam rumah, dia kelilingin itu rumah. Dia lihat kamar dibuka hordeng, kamar yang satu. Dia datengin lagi ke kamar yang satu, dibuka lagi hordengnya. Sampai dia ke dapur, pas di dapur dia balik. Aku cuman kayak, Pak mau ngapain? Sini duduk, baru sehat kan? Karena memang benar-benar aku pikir itu kayak bukan mimpi gitu loh. Duduk sini, kan pasti capek dari rumah sakit, habis dirawat. Aku mikir gitu kan. Tiba-tiba dia nggak ada sepatah kata pun ke aku, langsung keluar lagi. Keluar, aku kejar Mas. Aku kejar itu sekejar-kejarnya. Sampai aku bilang, Pak mau ngapain kok keluar gitu kan. Sampai aku pegang tangannya, tangan kanannya itu aku ambil, aku raih, itu ditepak. Dia cuma bilang, cukup sampai di sini kamu nemenin saya. Udah, itu doang. Dan itu benar-benar yang akhirnya aku datang ke rumah sakit. Maksudnya pas aku sadar bahwa itu adalah mimpi, besok paginya aku datang ke rumah sakit, tengokin dia, dan aku cuma bilang, lah ikhlas lillahi ta'ala. Dan baru dapat kabar ketika aku mencoba untuk ikhlas, ya udah, Allah ambil, ibaratnya gitu doang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu kayaknya yang menurut aku itu masih terngiang, ya kan, namanya orang tua, apalagi jangankan orang tua, yang kemarin suami aja kayaknya bener-bener masih belum redo sebenarnya kayaknya Mas. Kalau misalkan Allah ambil, aku redo untuk ambil. Tapi kalau caranya kayak pengambilannya kayak gitu ya, walaupun aku udah tahu ini, oh iya, ternyata kanker otak gitu kan. Tapi dibalik dari kanker otak itu semua kan ada penyebabnya. Itu yang memang sampai sekarang aja aku belum redo. Sampai sekarang aku belum redo, tapi aku harus mencoba untuk ya udahlah, ikhlas. Aku harus redo dan ikhlas itu semua. Dan itulah makanya kenapa sekarang kehidupan aku nggak mau sama hal-hal itu lagi gitu loh. Jadi ini pun ibarat katanya ya kan, aku berani untuk ini ya supaya apa ya, ya inilah cerita jalan hidup aku gitu. Oke. Jadi cerita dari kakak itu bisa menjadi pembelajaran untuk orang lain. Bisa jadi. Kira-kira ada nggak pesan dan kesan yang ingin disampaikan ke subscriber Bang Bets Illustration nih? Apa ya? Paling cuman ini doang sih. Yang namanya alam gaib itu udah pasti tetap ada. Yang pasti, tapi kita satu nggak perlu takut sebenarnya. Jadi kalau dari pengalaman yang udah aku laluin semuanya, ketika kamu berani untuk mengambil sebuah keputusan, maka berarti kamu harus siap itu semua. Sedangkan dari aku, mungkin aku berarti belum siap, itu doang. Tapi segala sesuatunya itu ya udah, sebisa mungkin cuman kita serahkan sama Allah, itu aja sih, itu doang. Dan yang pasti dunia lain itu tetap ada, ibaratnya udah pasti ada. Itu aja. Dan jangan takut bahwa kita itu masih di atas segala-galanya dari mereka, dan di atas kita lagi ada Allah, dan itulah Allah pendamping kita. Jadi itu aja, nggak perlu takut. Tetap berbuat baik, apapun yang terjadi. Ketika engkau disakiti, tetaplah tersenyum, tetap berbuat baik sebisa mungkin. Kalau engkau masih bisa untuk tetap kuat, itu aja sih yang aku iniin. Dan jangan apa ya, mengarah ke hal-hal yang menurut aku tuh ya nggak bener. Dah itu aja sih, kalau aku kayak gitu aja. Ini. Oke, terima kasih banget nih Mbak Leha udah meluangkan waktunya untuk main-main di channel kita, dan semoga cerita dari Mbak Leha juga bisa diambil hikmahnya untuk para subscriber Bang Bet yang sudah menonton. Ayo.